Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Segitiga Asmara. Di perkebunan kopi Banaran Bawen Kabupaten Semarang memiliki rekam jejak sejarah yang cukup panjang dan layak menjadi saksi bisu sebagai salah satu ihwal yang terhubung pada dimulainya Perang Jawa. Meskipun diyakini kemudian jika yang menjadi embrio Perang Jawa adalah sikap provokasi dan suul adab tidak sopan dan tidak mengenal unggah-ungguh, yang dilakukan oleh otoritas penjajah karena telah memasang patok untuk pembuatan jalan dengan menerobos dan membongkar makam leluhur sekaligus tanah milik Pangeran Diponegoro, dan dari serangkaian banyak sebab maka Pangeran Diponegoro menghimpun pasukan dari jaringan ulama santri untuk menggelorakan perlawanan terhadap VOC Belanda yang berpusat di Tegalrejo. Perkebunan kopi Banaran terhubung menjadi salah satu di antara banyak sebab dimulainya Perang Jawa adalah karena nama desa Banaran sudah teridentifikasi beberapa tahun sebelum tahun 1825 Masehi, yaitu ketika ekspedisi militer Belanda memasuki pedalaman Jawa. Kemudian setelah Pangeran Diponegoro membentuk laskar pasukan yang terhimpun sekitar 300-400 orang dari jaringan kiai santri dikisahkan telah berkumpul di desa Bangin, Bawen menurut perkiraan penulis, dan kemudian bertemu lagi di desa Banaran, Batavia Cekuran, tanggal 14 Desember tahun 1825 Masehi. Perang yang berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai tahun 1830, Masehi dicatat sebagai salah satu perang yang dramatis membuat otoritas penjajah menjadi kalang kabut dan hampir mendekati frustasi karena telah menjadikan VOC diambang kebangkrutan. Jejeran batang-batang pohon kopi di kanan maupun kini sepanjang jalan pintu tol Bawen sampai aliran Sungai Tuntang yang berhulu di Rowo Pening telah menyimpan riwayat tentang kisah masa lalu yang mengharu biru dalam perjalanan seorang pejuang dari genuin sel jaringan ulama santri yaitu Kiai Abdul Somad, yang diceritakan beliau berasal dari wilayah Yogyakarta dan tergabung dalam Laskar Pangeran Diponegoro. Untuk melemahkan kekuatan Belanda maka Laskar bergerak secara organik menghimpun komunikasi dan koordinasi dari satu desa ke desa lainnya, dari satu kiai ke kiai lainnya. Namun sekitar tahun 1828 Masehi sepak terjang Kiai Abdul Somad sudah teridentifikasi oleh Belanda karenanya beliau menjadi salah satu buronan serdadu Belanda yang diceritakan beliau bergerak menuju arah utara namun sampai di wilayah Magelang nyaris disergap oleh pasukan Belanda sehingga melanjutkan pelarian hingga sampai di wilayah Banyubiru Kabupaten Semarang dan sempat membuat rumah untuk bermukim di sana namun baru beberapa saat tinggal, pada suatu malam disergap oleh serdadu Belanda dan berhasil membakar rumah tersebut namun beruntung Kiai Abdul Somad keluarga dan beberapa santrinya dapat berhasil kabur untuk melarikan diri. Dalam pelariannya dari Banyubiru setelah menyusuri bibir Danau Rowo Permai dan berhasil melewati kelebatan perkebunan kopi Banaran Bawen maka Kiai Abdul Somad beserta keluarga dan beberapa santrinya sampai di pinggiran perkebunan kopi yang rimbun di antara bibir Sungai Tuntang yang sekarang masuk wilayah lingkungan Dusun Wonorejo, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Di antara rerimbunan pohon kopi dan jejeran pohon lamparobung di sepanjang jalan dengan daun yang tidak meranggas, maka Kiai Abdul Somad memilih wilayah itu dan langsung dilakukan bubak alas untuk dijadikan tempat bermukim. Beliau tinggal di situ bersama istrinya yang bernama Nyai Siti Khoiriyah dan 5 orang anak yaitu Nyai Haji Maemunah tahun 1874 sampai tahun 1921 Masehi meninggal di Mekah dan dimakamkan di sana. Nyai Towilah tahun 1888 sampai tahun 1973 Masehi yang hingga akhir hayatnya tinggal di Wonorejo, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nyai Ruminah kelahiran 1891 Masehi terakhir tinggal dan dimakamkan di Komplek Makam Sunan Geseng, Tirto, Grabak, Magelang. Kiai Ahmad Thoyib kelahiran 1891 Masehi terakhir tinggal dan dimakamkan di Dusun Karangtalun, Bandungan, Kabupaten Semarang, dan terakhir Kiai Ahmad Badrat kelahiran 1899 terakhir diketahui tinggal dan dimakamkan wilayah Banyubiru. Dikisahkan setelah berakhir Perang Jawa yang ditandai dengan serangkaian insiden dramatis penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada tanggal 28 Maret tahun 1830 Masehi tepat pada hari kedua Lebaran, tanggal 2 Syawal 1245 Hijriah,
maka banyak anggota Laskar Pangeran Diponegoro terus diburu oleh serdadu Belanda termasuk diantaranya tempat tinggal Kiai Somad telah diketahui oleh Ofisir Belanda. Sebelum dilakukan penyergapan maka kemudian Kiai Abdul Somad dengan meninggalkan anak istrinya melarikan diri ke arah timur menyeberangi Sungai Tuntang hingga sampailah di Desa Tingkir untuk bergabung dengan para Kiai anggota Laskar Pangeran Diponegoro termasuk diantaranya adalah Kiai Abdul Wahid kakek kandung Hadratus Syekh Hashim Asy'ari atau kakek buyut Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Presiden keempat RI. Di Desa Tingkir yang sekarang masuk wilayah Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga maka Kiai Abdul Somad tinggal hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sanggrahan Tingkir Lor. Dikisahkan dahulu Kiai Abdul Somad mendidik secara langsung putra-putrinya dan menjelang remaja baru kemudian dititipkan untuk mendalami ilmu agama di beberapa pondok pesantren. Demikian halnya dengan putrinya nomor 2 yang bernama Tawilah sejak kecil diasuh, didik dan diberi pujaran ilmu-ilmu agama dan sejak kecil pula diajari untuk prihatin, yaitu laku spiritual atau riyadloh. Nyai Tawilah yang lahir sekitar 1888 Masehi dan setelah memasuki masa remaja maka kemudian diberi amanah oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu sekaligus menjalani laku ujian di pondok pesantren yang semua santrinya adalah santri laki-laki. Karena ketawatlukan sekaligus semangat untuk memperoleh ilmu luhur maka Nyai Tawilah dengan cara menyamar sebagai seorang laki-laki kemudian nyantri di pondok pesantren asuhan Kiai Maksum di wilayah Grabak, Kabupaten Magelang, selama 3 tahun lamanya tanpa diketahui oleh santri-santri lainnya jika beliau adalah seorang perempuan, sehingga beliau mampu meneguk ilmu secara tuntas dari Kiai Maksum. Diriwayatkan dengan ketajaman ilmu batin yang dimiliki maka Kiai Maksum sebenarnya sejak awal mengetahui tentang status Nyai Tawilah santrinya tersebut adalah seorang perempuan karenanya ada beberapa ritual ibadah dan metode pemberian ilmu dipisahkan dengan para santri lainnya. Setelah dirasa cukup untuk kepentingan dakwah dan ilmu rohani, lebih jauh maka kemudian Nyai Tawilah dinikahi oleh Kiai Maksum yang dari sini dalam beberapa hal dapat diperbandingkan dengan kisah sufi yaitu Syekh Hasan Al-Basri dengan sufi perempuan legendaris Rabiah Al-Adawiyah. Diceritakan pernikahan antara Nyai Tawilah dengan Kiai Maksum hanya seumur jagung diakhiri dengan perceraian tanpa menghasilkan anak kandung. Setelah bercerai maka kemudian Nyai Tawilah pulang kembali ke Wonorejo Bawen untuk memulai dakwah di sana hingga tidak berselang lama beliau dinikahi oleh Kiai Yasin dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nyai Hayatun. Diceritakan pada saat posisi mengandung secara basyarat goib beliau mendapatkan wejangan ilmu dari ayahandanya yaitu Kiai Abdul Somad yang sudah meninggal yaitu agar Nyai Tawilah melakukan laku ilmu dengan cara memadamkan api yang sering berkobar membakar area pemakamannya di Sanggahan Tingkir Lor, Salatiga. Pada saat posisi masih mengandung maka Nyai Tawilah sering melakukan ziarah dan laku spiritual di komplek makam Sanggrahan Tingkir, hingga setelah anak dalam kandungan lahir yaitu Nyai Hayatun bayi dititipkan ke saudaranya di wilayah Grabak, Magelang. Selanjutnya Nyai Tawilah melanjutkan perjalanan spiritualnya menuntut ilmu luhur sekaligus menjalankan amanah goib dari ayahandanya. Dikisahkan dahulu area makam Pasanggrahan Tingkir masih berupa semak belukar dengan daun-daun tanaman yang mudah terbakar. Karena ada amanah dari orang tuanya untuk memadamkan api yang sering membakar maka Nyai Tawilah mulai melakukan ritual di makam tersebut yang dari sana dimulailah kembali pengembaraan ilmu batin, yang konon diceritakan api yang membakar tersebut secara batin adalah berupa gulungan bola api ganas yang tidak mudah dijinakkan. Seketika hendak dipadamkan maka bola api itu semakin menjauh begitu seterusnya namun Nyai Tawilah pantang menyerah dan terus melakukan pengejaran terhadap bola api yang semakin menjauh dan semakin menjauh. Hal ini ternyata telah menuntun Nyai Tawilah ke arah timur menjelajah jauh dari satu puncak gunung satu ke puncak gunung lainnya yaitu di Gunung Lawu, Magetan, Gunung Kelut, Blitar, Gunung Arjuno, Malang, Gunung Bromo, Probolinggo, Gunung Ijen, Situbondo, Gunung Agung, Bali. Setelah itu bola api melayang ke arah barat hingga di puncak Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Andong dan terakhir bola api tersebut dapat dijinakkan oleh Nyai Tawilah di puncak Gunung Ungaran Gedong Songo Bandungan Kabupaten Semarang. Perjalanan spiritual dengan isyarah memadamkan bola api dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya oleh Nyai Tawilah dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu spiritual yang juga dikisahkan melibatkan wadah jasmaninya. Setelah bola api takluk oleh Nyai Tawilah maka dinukilkan jika komplek makam Kiai Abdul Somad di Sanggrahan Tingkir Lor, Salatiga sudah tidak lagi dilanda kebakaran hingga saat ini. Dalam perjalanan spiritual dan pengembaraan ilmu dari satu gunung ke gunung lainnya tersebut berlangsung hingga kurang lebih 3 tahun lamanya. Syah dan dikisahkan Nyai Tawilah telah dituntun oleh beberapa guru-guru waliullah dari tanah Jawa,
sehingga Nyai Towilah memiliki bekal keilmuan baik ilmu dohir maupun ilmu kasyaf yang mumpuni. Karena itu beliau kembali pulang ke lingkungan Wonorejo, Bawen, yang di sini beliau secara berlahan-lahan melakukan dakwah untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan cara memberikan pertolongan bagi siapapun yang membutuhkan. Dikisahkan memasuki usia 60 tahunan Nyai Towilah secara total menjalani kehidupan zuhud asketis, dengan cara berkolwat uslah dengan membuat gubuk kecil bersebelahan dengan kolam dangkal namun berair jernih di pinggiran tanah bergaleng di sudut dusun Wonorejo, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nyai Towilah meninggal pada tahun 1973 Masehi pada usia sekitar 85 tahun yang kemudian dimakamkan di sekitar gubuk tempatnya beruslah yang mana makam Waliullah Towilah pada saat tulisan ini dibuat telah dipugar sejak tahun 2012 Masehi oleh cucunya yaitu Bapak Khaironi alias Badawi yang secara teknis tanpa satu hal yang pasti selalu melibatkan cucu buyutnya yang bernama Widodo alias Gus Sableng dengan bangunan pusara bercungkup dengan tutup aksen kelambu berwarna putih yang terletak tepat di belakang bangunan musola yang sekarang dimanfaatkan untuk media dakwah oleh Gus Sableng dengan nama Majelis Jogowilah yang bermakna kurang lebih menjaga Waliullah Towilah. Untuk memasuki area makam maka melalui jalan di sebelah kiri musola selanjutnya akan melewati dahulu pusara makam dari Kiai Badawi berserta Nyai yang merupakan Suriyah Waliullah Towilah. Kisah hidup Waliullah Towilah banyak dikisahkan oleh Gus Sableng yang merupakan cucu buyut Waliullah Towilah yang terlahir kembar dengan nama asli Widodo dengan nama saudara kembarnya bernama Wibowo. Sebutan Gus Sableng disematkan pada dirinya karena dahulu sejak remaja hingga dewasa menyeruak dengan rekam jejak hidupnya yang dihabiskan untuk segala kemaksiatan di Terminal Bis Bawen dan lokalisasi Gembol yang terletak tidak jauh dari Terminal Bawen. Memasuki usia 43 tahun tepatnya pada tahun 2015 Masehi Gus Sableng mengalami kisah hidup tragis di luar nalar yang menjadi titik awal perjumpaannya dengan Waliullah Towilah dalam dimensi ruang dan waktu ruhani yang telah membawa pada pengembaraan berbagai ilmu yang langsung dibimbing sendiri oleh Waliullah Towilah. Namun demikian Gus Sableng juga bertutur jika dirinya juga dibimbing secara langsung melalui dimensi ruhani oleh beberapa waliullah dari tanah Jawa yang secara dohir telah meninggal dunia, sehingga Gus Sableng yang sama sekali tidak memiliki bekal keilmuan agama melalui dunia pendidikan apapun termasuk pendidikan pondok pesantren selain hanya habis waktu untuk bermaksiat di terminal bis dan lokalisasi di wilayah Kecamatan Bawen, maka nama paknya Gus Sableng terpilih untuk mengemban amanah ilmu untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Pada tahap ini maka dapat dikatakan ilmu yang dimiliki oleh Gus Sableng merupakan ilmu kasyaf dalam terminologi ilmu tasawuf. Gus Sableng lahir pada tahun 1972 Masehi sementara Waliullah Nyai Towilah meninggal pada tahun 1973 Masehi sehingga belum secara permono menani atau secara jelas untuk dapat mengingat-ingat atau bahkan mengetahui kisah hidup secara langsung nenek buyutnya namun dirinya terpilih untuk dituntun menjalani pengembaraan ilmu dalam dimensi spiritual. Karenanya beliau mampu secara detail dan fasih untuk meriwayatkan kisah hidup dan spiritualitas Simbah Waliullah Towilah dan untuk menjalankan amanah mengamalkan ilmunya maka pada saat ini Gus Sableng memakmurkan langgar di area makam sebagai pusat kegiatan Majelis Jogowilah yang diikuti oleh beberapa jamaah yang berasal dari berbagai wilayah. Penyematan sebutan Waliullah pada Nyai Towilah adalah setelah beliau wafat yang bertolak dari berbagai serpihan cerita-cerita para pelaku sejarah yang pernah secara langsung berguru pada beliau atau setidak-tidaknya dari orang-orang yang pernah sowan dan bertemu langsung kepada beliau dengan mengisyaratkan banyak kisah karomah yang dimiliki oleh Nyai Towilah semasa hidup. Dalam terminologi keislaman maka kata wali berarti wakil atau perwakilan, sehingga Waliullah berarti wakil dari keberadaan Allah Ta'ala di bumi yang dibekali dengan beberapa karomah keistimewaan sebagai pembeda dari orang-orang biasa. Namun demikian keberadaan para wali Allah ini juga berbeda-beda sesuai tugasnya. Namun bagi masyarakat awam di tanah Jawa biasanya hanya mengenal Wali Songo sebagai para wali yang menyebarkan ajaran Islam pada masa kerajaan Demak Bintoro. Namun sebenarnya Waliullah itu akan tetap ada sampai akhir zaman dengan berbagai tingkatan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Keberadaan Waliullah memiliki tugas sebagai paku bumi, untuk menjaga keseimbangan hidup. Sungguh tugas yang benar-benar di luar akal manusia namun faktanya itu benar adanya dan Allah SWT juga telah memberikan kekuatan tersendiri pada Waliullah tersebut. Namun siapa yang dapat mengetahui seseorang memiliki derajat Waliullah adalah Allah Ta'ala dan melalui kehendaknya pula dapat diketahui oleh sesama Waliullah. Namun dari berbagai kisah diriwayatkan yaitu biasanya orang awam baru menyadari derajat kewalian seseorang adalah saat orang tersebut sudah meninggal dunia.
Dalam khasanah Islam maka telah tercatat banyak kisah-kisah waliullah dari golongan perempuan, sebut saja mulai yang paling populer, Robiah Al-Adawiyah, Muatsah Al-Adawiyah, Majidah Al-Qurosiyah, Sayyidah Aisyah binti Ja'far As-Shodiq, Fatimah An-Naisaburiyah, Robiah binti Ismail, Ummu Harun, Umroh istrinya Hubaib, Amatul Jalil, Ubaidah binti Abi Kilab, Cufairo Al-Abidah, Syawana, Aminah Ar-Romiyah, Mantusah binti Zaid bin Abil Fawaris, Sayyidah Nafisah putrinya Al-Hasan, dan masih banyak lagi kisah sufistik perempuan Islam yang terserat. Demikian dari belahan bumi Nusantara dan Pulau Jawa khususnya, maka akan banyak pula kisah ulama perempuan yang solih dan alim namun masih tercecer, tersembunyi dan belum terungkap kisah hidup dan kewaliannya. Dikisahkan waliullah Tawilah sewaktu masih hidup sering tanpa disadari menampilkan karomah-karomah, dan dalam memberi pelajaran kepada umat adalah dengan bentuk narasi kalimat yang berbentuk sanepan atau isyarah yang harus dapat dikupas sendiri oleh umat, dan biasanya isyarah tersebut bisa berupa sikap dan tindakan yang cukup aneh, unik, nyeleneh dan kontroversi bila ditinjau dengan sudut pandang rasionalitas. Akan tetapi semua akan mendapatkan intisari hikmah setelah dapat mengetahui dan memahaminya, bahkan tak kurang apabila ada seseorang meminta doa atau saran atas suatu hajat yang dikehendaki, maka beliau selalu memberikan amanah untuk bertindak sesuatu yang aneh-aneh dan aneh-anehi, namun jika yang bersangkutan dengan tulus ikhlas mampu melaksanakan maka biasanya tidak butuh waktu lama ternyata hajat yang dikehendaki akan tercapai. Penyebutan waliullah Tawilah juga terpampang dalam papan reklame di salah satu pertigaan Jalan Raya Semarang, Solo yang melintas di sepanjang perkebunan kopi Banaran antara pintu tol Bawen sampai jembatan Tuntang, yang dari papan reklame tersebut menjadi penanda pintu masuk menuju arah makam waliullah Tawilah di Dusun Wonorejo, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Untuk menuju lokasi makam maka dalam perjalanan sejauh kurang lebih 2 km dari Jalan Raya Semarang, Solo maka akan tersuguhi oleh panorama alam yang memukau di antara pohon-pohon kopi yang rimbun di sepanjang jalan. Hal demikian barangkali adalah sebuah intisari ilmu, sanepan, atau isyarah, yang dapat merangsang nalar kita untuk mengurai dan mengupas makna yang terkandung di dalamnya. Sanepan atau isyarah dapat diawali dengan tematik lingkungan makam yang berupa kebun kopi, sehingga padanan kopi bisa jadi merupakan isyarah yang menyimpan makna mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Kopi adalah minuman populer bagi kita semua, yang selanjutnya ada tahapan-tahapan untuk meminum kopi yang selanjutnya disebut dengan ngopi, yang berarti ngolah pikiran, dan umumnya rasa kopi itu pahit. Namun demikian sepahit-pahitnya kopi masih bisa dibuat manis atau legi, yang berarti legowo ning ati, berlapang dada hatinya. Untuk dapat manis atau legi maka harus ditambahi gula atau gulo, yang maknanya gulangane roso atau mengelola perasaan baik. Gula asalnya dari tebu, yang berarti antep ning kalbu atau mantap hatinya. Setelah kopi sudah dikasih gula dan terasa manis maka selanjutnya dituangkan dalam cangkir, yang berarti nyancangnya pikir atau menguatkan pikiran, baru selanjutnya disiram air panas yang disebut dengan wedang, yang bermakna wejangan sing marahi pepadang atau nasihat yang mencerahkan dan menenteramkan hati. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk, yang berasal dari kata udek, yang berarti usahane ojo nganti mandek atau usaha jangan sampai berhenti. Untuk mengaduk-aduk maka diperlukan sendok, yang berarti sendekno marang sing duwe kautaman atau pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Sebelum seduhan kopi diminum maka harus ditunggu sampai lumayan dingin atau adem, yang berarti hati digowo lerem atau hati jadi tenang, baru setelah itu minuman kopi baru diminum secara pelan-pelan atau seruput, yang berarti sedoyo rubedo bakal luput atau semua godaan akan terhindar. Demikian sanepan atau isyarah yang barangkali terkandung ketika Kiai Abdul Somad memilih kawasan perkebunan kopi sebagai tempat pemukiman. Demikian waliullah Tawilah memilih kawasan ini sebagai tempat dakwah, uslah dan bertafakur diri dalam lautan zikir hingga akhir hayatnya. Demikianlah ulasan sejarah singkat mengenai waliullah Nyai Tawilah. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan saudara mengenai sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel Segitiga Asmara. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.